Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Nusantara di seantero Indonesia, pembangunan fisik, material, dan mental spiritual, apapun namanya, arahnya jelas keseimbangan. Tidak hanya fisik material, tapi mental spiritual. Dalam konteks ini, masjid jadi bagian penting dari pembangunan. Mengapa? Mari kita simak bersama ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Sebelumnya silahkan subscribe dan bagikan agar bertambah manfaatnya. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu beserta unsur Muspida Provinsi Bengkulu, yang terhormat Sahibul Bait Bupati Seluma Bapak Murman Effendi. Siang ini kita sama-sama dapat bertemu dan berkumpul di Komplek Masjid Agung Kabupaten Seluma yang belum selesai ini, dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati atas undangan dan kehormatan ini. Bapak Ibu hadirin, ini pakai gaya penyanyi aja ya, mondar mandir saja. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hanya bisa ditangkap dengan iman. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Menurut otak tidak mungkin, menurut kebiasaan mana bisa, menurut intelektual impossible, menurut iman apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Contoh, itu kalau ada anak kecil, otak cepat kerja. Ini ada anak kecil, pasti ada ibunya, pasti ada bapaknya. Benar itu? Ada. Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada ibu, ada bapak, maka ada anak. Itu kata otak. Tapi kalau iman yang bicara, tidak harus itu. Itu Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada. Allah mau, jadi harus tahu diri. Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada. Allah mau, jadi apa tidak? Tidak bisa dikaji secara medis. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami? Allah yang mau. Siti Maryam perempuan suci, ia hamil atas kehendak Allah. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam. Di Jakarta, di Bengkulu insya Allah sama. Jadi memperingati Isra Mi'raj harus dengan semangat untuk meningkatkan iman. Dalam konteks membangun Seluma ini, baru 4 tahun Seluma berdiri. Saya tadi ngobrol sama Bupati, 100 hari pertama apa? Nyelesain masjid. Saya bangga. Kalau 100 hari pertama bangun diskotik, berat. Ini kan Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini indikasi bahwa masjid adalah pusat pembinaan iman. Bung Karno menyebut pembangunan kita ini pembangunan semesta berencana, nation and character building. Pak Harto menyebutnya pembangunan manusia seutuhnya. Pak Habibie bilang pembangunan masyarakat madani.
apapun namanya, arahnya jelas, keseimbangan. Tidak hanya fisik material, tapi mental spiritual. Dalam konteks itu masjid jadi bagian penting dari pembangunan. Kenapa? Menata iman. Ini bahasa kita, Pak. Bu, lebih baik mana punya anak pinter tapi nggak bener, sama punya anak bener tapi nggak pinter? Ya yang paling baik punya anak biar pinter asal bener. Ini Indonesia kita bukan cuma perlu orang pintar, Indonesia kita perlu orang benar. Malah lebih baik benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak benar. Susah ngurusinnya kalau pejabat pintar tapi nggak benar, Pak. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Yang parah itu disuruh ngurus hukum, sering bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini saya sering bilang belakangan ini, penyakit kronis bangsa kita sekarang 3: kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya 1, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Udah ya? Terus lanjutkan Mbak Bupati. Pertama, kudis, kurang disiplin. Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya di semua bidang. Di bidang ekonomi kita ini sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma ngajarin kita belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Tidak ada seruan bikinlah, tanamlah, tanamlah, bikinlah, bikinlah, tanamlah. Kita tahun lalu beli beras ke Vietnam. Kok bisa? Kudis, kurang disiplin. Sawah yang subur ditanami gedung, sawahnya pindah ke lahan gambut di Kalimantan Tengah. Di Jawa sawah habis, di Kalimantan sawah gagal. Kudis. Korupsi akan sulit diberantas kalau orang disiplinnya disiplin takut atasan, bukan takut Tuhan. Anak muda naik sepeda motor ngebut, perempatan lampu merah jalan terus, dicegat sama polisi. Pri, iya Pak. Minggir, iya Pak. SIM, ada Pak. STNK, ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu jawaban kuman, kurang iman. Jawaban kuman. Semua ajaran agama kita muaranya disiplin kok, Bu. Coba perhatikan, syahadat apa itu? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, harga mati, titik. Disiplin. Kalau ada yang mengaku jadi Nabi, kita wajib tidak percaya. Mau janggutnya nyengser ke bawah, mau serbannya kayak Batman, nggak ada urusan. Ini kan zaman sekarang kiai sama dukun tipis bedanya, Pak.
Allah, biaya dukun pasang iklan sekali. Oh, sampean lahir hari Selasa, gak cocok kerja di air. Nah, paranormal, laku keras, nabi palsu, gentayangan. Jangankan Rasul, jangankan sekarang, Rasul masih hidup saja, nabi palsu sudah gentayangan. Apalagi sekarang. Mulai dari Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah itu ngaku jadi nabi, hebat, ditangkap sama polisi. Paling hebat polisi kita itu, Pak, nabi ditangkap. Lalu muncul lagi di Bandung, Sayuti namanya, tukang cukur, ngaku dapat wahyu, jadi nabi lagi, ditangkap lagi 2 tahun penjara. Menurut catatan Departemen Agama lewat Bakor Pakem, di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah antara Cirebon Losari pernah muncul agama namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun, nabinya Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang mantap manggilnya. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Apalagi selawatnya nggak enak. Kita kan kalau kita kan ya Habibi ya Muhammad, nikmat rasanya. Coba ganti sama yang tadi, ya Habibi ya Tugimin, nggak enak. Ayo disiplin keyakinan, sebab biasanya kalau ekonomi masih berat, masyarakat gampang stres. Bu, maaf Pak, kalau Bapak kan tenang, sehes. Kemarin itu kan caleg-caleg yang nggak jadi banyak yang stres. Di Bali mula-mula namanya Niputu Lilik Dwiyanti, caleg Hanura. Begitu dihitung suaranya nggak cukup, mati sampai sekarang. Masing-masing orang cari tempat bersandar yang dia merasa dirinya aman. Disiplin keyakinan perlu. Saya bersandar ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh apa tidak? Jatuh. Saya bersandar ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh apa tidak? Sama toh. Saya bersandar sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya tamat. Saya bersandar kepada jenderal, dia pensiun, saya akan selesai. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, itu kekuatan yang paling dahsyat. Itulah iman itu. Itulah disiplin keyakinan. Sholat, disiplin apa? Disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor, masa iya mau lapor yang tidak benar? Dulu tahun 80-an saya bilang, kalau ingin minta tolong kepada Allah, jangan lupa nomor telepon Allah. 44342, jumlahnya 17. 44342. Tidak usah ragu, kalau angka cukup telepon pasti sambung. Kalau angka kurang, hati-hati salah sambung. Tapi 44342 itu telepon umum, semua orang pakai itu. Lewat situ permohonan banyak, mesti agak sabar. Kalau ingin minta tolong lebih cepat, selain pakai telepon umum tadi, cobalah pakai SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Kapan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Lebih murah. Selain lebih murah, pasti lebih cepat sambung. Kenapa lebih cepat sambung? Karena tengah malam orang banyak tidur, saluran kosong. Wa minal laili fatahajjat bihi. Orang ngasih contoh tuh harus jelas. Contoh. Udahlah, nggak jadilah. Selesai minum, kata malaikat Jibril, "Shaddaqta ya Muhammad,
kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Kalau arak yang kau pilih, kau ambil, kau minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Itu potret. Ini kan zaman entertain, orang pintar ngebungkus. Dulu Gomloh punya lagu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini situasinya, memilih tidak sulit, alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Zaman entertain sekarang ini sering tidak jelas racun di mana, madu di mana. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun katanya. Jadi memperingati Isra Mi'raj harus dengan semangat meningkatkan iman. Pak Bupati tadi sudah menjelaskan pembangunan manusia seutuhnya, dimulai dari meningkatkan kualitas keimanan, lalu membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian. Ini menuju manusia seutuhnya. Malah kalau amanat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jiwanya dulu, supaya manusia Indonesia ini utuh manusia. Jangan cuma potongan manusia, mental monyet, potongan manusia, mental tikus, potongan manusia, mental bunglon. Ayo jadi manusia yang seutuhnya. Bu, maaf Pak, kalau Bapak kan tenang. Ini suka ngobrol sendiri nih kalau nggak diajak ngobrol. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, intan paling mahal, mutiara paling berharga itu iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Benteng pertahanan iman, masjid. Kita sedang menyelesaikan pembangunan Masjid Agung. Artinya ini masjid kita semua. Mau selesai mau tidak bukan hanya bergantung kepada Pak Bupatinya, bergantung kepada kita semua. Yang punya harta bantu dengan uangnya, yang punya ilmu bantu dengan konsep dan pemikirannya, yang bisa doa bantu dengan doanya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya, yang tidak punya apa-apa bantu pakai diam aja, jangan ngerecokin. Itu udah lumayan membantu. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, pada hakikatnya juga dia ikut berjuang. Bapak Ibu hadirin, ini benteng pertahanan iman. Kenapa kita perlukan ini? Pertama, membangun stabilitas temperatur batin. Memulai dengan baik penting, mengakhiri dengan baik jauh lebih penting. Sama, itu teori. Dalam praktek kejam. Tahun 2000-an saya diundang ke Amerika. Di kota-kota besar, di beberapa kota besar, kalau masuk restoran ada tulisan di pintu, white only, hanya melayani kulit putih. Yang kulitnya hitam pinggir. Padahal mereka teriak semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal. Saya nggak ngerti apa. Nah, masjid ketika Amerika belum ditemukan oleh Christopher Columbus, ketika Eropa masih biadab, ketika Afrika belum dikenal orang, Islam lewat masjidnya sudah mengajarkan demokrasi. Pertama, siapapun masuk masjid copot sandal, buka sepatu. Tidak ada warga negara kelas 1 di masjid. Lurah masuk masjid buka sepatu. Camat masuk masjid buka sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Itu Pak tuh yang ngomong tuh Pak. Narnur aja. Nikmatnya masyarakat masjid.
Siang ini saya hadir di Selumat tercinta ini. Saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga datang dan bicara di tengah keluarga ini. Inilah ajaran masjid. Saya adalah saudara dan saudara adalah saya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. Saya nggak pesan. Terima jadi mau bilang apa? Yang kita nggak pesan itu jangan diributkan dong. Warna kulit seperti ini, pesan apa tidak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita dilahirkan, pesan apa tidak? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan seperti ini, pesan apa tidak? Jangan pernah menghina orang. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Apalagi kita baru selesai pemilu, ya Bu ya, Bu, baru selesai pemilu. Mungkin kemarin ada gesekan-gesekan kecil gara-gara beda kaos sama tetangga nggak tegur-teguran. Sudahlah yang sudah, ayo kembali ke masjid. Copot itu kaos, copot itu atribut. Kita hamba Allah yang sama di sini. Bu, Bu, beda boleh, marah jangan. Beda tapi akur, akur sekalipun beda. Beda tapi akur, akur sekalipun. Ini dua tangan, tangan kanan sama tangan kiri beda apa tidak? Beda tapi akur. Kalau tangan kiri gatal, kanan nggak usah diundang, datang menggaruk. Beda tapi akur. Nggak ada tangan kiri gatal yang kanan marah lu garuk aja sendiri. Beda tapi akur. Nanti yang kanan gatal, kiri nggak dijemput, datang menggaruk. Dua-duanya gatal, dua-dua bisa garu-garuan. Beda tapi akur. Bu, tangan kanan kerjanya bagus-bagus, bersalaman, tangan tanda tangan, tangan hitung uang, tangan kiri tidak pernah protes, sadar posisi. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan, cleaning service. Nah, pembersihan saya. Tapi yang kanan kan sayang sama yang kiri. Kata kanan, sabar saja kiri. Walaupun aku yang pegang uang, kau jangan cemburulah. Nanti uang tuh aku belikan jam tangan, kau yang pakai. Ini namanya saling asih. Jangan sesama kita saling gasak, gesek. Enak juga kerjanya. Pernah lihat orang baris? Polisi, tentara itu kalau baris gagah apa tidak? Kenapa baris itu gagah? Karena dua tangan kerjasama dan saling mengalah. Coba lihat orang baris. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri mengalah, mundur ke belakang. Nanti tangan kiri maju ke depan, yang kanan yang mengalah, mundur ke belakang. Gagah, elok dipandang mata. Bayangkan kalau tidak ada yang mau mengalah itu. Serem. Ini kan kalau ngambil potret Isra Mi'rajnya, setelah terjadi Isra Mi'raj itu terjadi kristalisasi. Yang beriman makin mantap, itu golongan Abu Bakar Siddiq. Apaan? Yang beriman makin mantap, golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi, ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar, ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu lain. Canda Bu, jangan dipikirin. Soal apa tadi? Masjid.
Sudah copot sandal? Sudah. Sudah buka sepatu? Sudah. Nun di sana. Kita menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Itulah masyarakat masjid. Coba kalau sholat boleh pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Malaikat kaget. Masuk lagi anak padang, takbir lagi, Allah nan gadang. Kata malaikat rancabana. Ramai masjid. Masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Saya tertarik Barack Obama. Oh, waktu Barack Obama dilantik, saya duduk paling depan televisi. Siapa yang undang? Barack Obama itu kan saingannya kan Joe McCain, Republik. Begitu Obama menang, 1 minggu kemudian Joe McCain telepon Obama, Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Bagus gak itu omongan? Bagus nggak? Itulah demokrasi. Seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Inilah demokrasi. Siap menang, siap kalah. Pak, Bu, yuk kita rukun yuk, kita kompak yuk, kita pulang yuk. Susah bener diakal-akalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini masjid tempat ibadah yang paling langsung kita dengan Allah. Ini ngobrol ringan. Beda kita dengan monyet kan dibotak, Pak. Kita manusia botak di sini, monyet botak di belakang. Kenapa kita botaknya di sini? Karena kerja kita mikir zikir, mikir zikir. Botaklah di sini. Kenapa monyet botak di belakang? Karena monyet kerjanya makan, duduk, makan, duduk, makan. Nggak pernah mikir, nggak pernah zikir. Jadi kalau orang nggak pernah mikir, nggak pernah zikir, kerjanya cuma makan, duduk, makan, duduk. Ya beda-beda tipis lah. Terus neurolog bilang, otak manusia kan 2 bagian. Otak besar ke belakang, ini pusat memori. Otak depan, ini pusat kecerdasan. Aliran darah menuju ke otak besar, maka sholat membangun intelektualitas. Bu, ini tempat yang paling langsung kita dengan Allah. Mi'raj. Apa? Ya, diam aja. Gak usah jawab, saya sulit ceramah kalau ada saingan. Perjalanan horizontal, hablum minan nas. Aqsa aras, ini perjalanan vertikal, hablum minallah. Isra Mi'raj mau bilang, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di Selumain. Semua kita perantau di Bengkulu ini. Bahkan semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kan mesti pulang. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ayo kita flashback. Mula-mula kita ini tinggalnya jauh loh Pak, bukan di Seluma. Kita ini mula-mula tinggalnya di alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh sudah kandungan ibu. Pernah tinggal di situ? Pernah? 9 bulan. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan. Lamaan ngeteh. 9 bulan tinggal di alam rahim. Pada
anak-anak remaja, para pemuda yang hadir, ketika Rasul ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Sesudah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu, bapak. Ibu 3 kali disebut, bapak. Dari alam rahim kita merantau lagi. Kemana? Ke Selumar. Sudah 3 kali pindah ke sini. Berapa lama kita di sini? Sesuai jatah. Ada yang 950 tahun seperti Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umur 63. 60 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Jadi kalau siang ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau siang ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, la haula wala quwwata. Harap makan yang enak-enak. Takut mati Pak, jangan hidup. Pak, saya masih muda Pak. Bukan soal mau tuh paling aneh. Kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya mati. Ada yang begitu? Ya. Itu rahasia Allah. Kapan mati kita nggak dikasih tahu. Ya Bu. Ya. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa tuh? Ya. Bisa juga malah saya yang belakangan. Yang namanya ini untungnya orang ngomong kan gini Pak. Sebulan yang lalu King of Pop Michael Jackson mati. Raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila mati. Alda suara emas, cantik, terkenal, mati. Alda. Nggak bisa nanti dikubur Munkar Nakir tanya Alda, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Nggak bisa dong, babnya lain. Babnya nih bakal mati semuanya. Mati. Muncul kagum masuk liang lagu, bang saya rela abang berangkat dulu. Kiamat. Gak ada harta itu, mobil cuma parkir di pelataran kubur. Yang setia nemani kita masuk liang kubur itu amal. Yang nemani kita amal. Yang menerangi gelapnya kubur sedekah kita. Nih ada masjid, kalau ibu ikut bapak ikut nyumbang itu lampu untuk dikubur terang. Saya nyumbang 1 juta Pak, petroma terang kuburan. Saya 100.000 Pak, lampu temblok silan sedih. Saya 10.000 Pak, lilin 10.000 goyang HP-nya. Saya 1.000 Pak, pentol korek 1.000 remeng-remeng. Tapi pastilah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya ya Bu ya. Soal besarnya sih nomor 1. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Nyumbang masjid kan zahirnya saja tuh, hakikatnya kan titip. Pak panitia titip 1 juta buat kepentingan saya di alam kubur. Silakan uangnya, belikan semen, belikan pasir. Saya cuma titip untuk kepentingan saya di alam kubur sana, karena saya akan ke sana. Saya titipin. Titip itulah milik kita yang sebenarnya. Tidak akan hilang, tidak akan diakui orang. Nilainya berlipat ganda yang kita belanjakan di jalan Allah. Bu, alam kubur. Dari sana nanti baru menuju alam mahsyar. Di sanalah pengadilan itu dan di sanalah vonis itu. Nah, jadi dengan Isra dan Mi'raj, ayo kita wujudkan keseimbangan, meningkatkan ibadah. Begini,
Bu, bu, hidup itu kan yang paling tenang hidup model tukang parkir. Coba lihat di pasar itu tukang parkir, tenang, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nggak usah komentar, saya belum selesai. Tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nanti mobil itu pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih, tenang. Ini sebenarnya bahasa sederhana, tapi nggak kita tasawuf. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Tukang parkir hanya merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Loh, siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan. Kita semua ini sekadar belum illegal fishing, itu tidak kalah jahatnya dengan illegal logging. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan di laut Indonesia. Puluhan jutaan hektar. Ini negeri kaya, dititipi Allah kepada kita. Ini aku titip. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu udah betul. Oleh negara. Harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasar. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.